معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، أنفقوا أثابكم الله واسمعوا أجابكم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معالي الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan penuh hidayah Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan salat Idul Adha dengan penuh kekhusyuan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk kita semua dapat hadir bersama-sama di Masjid Jami'ah Hidayah ini, masjid yang dimuliakan oleh Allah ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang serta barakah umurnya.
Amin, 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 ya rabbal alamin. Khatib mengajak diri khatib sendiri serta kepada hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari raya Idul Adha yang kita rayakan pada hari ini tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari ini dikenal juga dengan Yaumun Nahri, yaitu hari raya menyembelih. Pada hari ini kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi, domba maupun hewan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami Allah telah memberikanmu banyak sekali kenikmatan. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, maka engkau sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah, yaitu menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menjauhimu adalah orang-orang yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ibadah kurban yang kita insya Allah lakukan pada hari ini merupakan bentuk solidaritas sosial yang kuat terhadap umat manusia. Ibadah kurban memperkuat ikatan kita antar sesama manusia, antar sesama kita, serta membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara kita. Ibadah kurban yang kita lakukan pada hari ini mengajarkan nilai kebersamaan dan berbagi. Pada saat umat muslim melaksanakan ibadah kurban, mereka menyembelih dan mengolah hewan kurban secara bersama-sama. Dari berbagai kalangan warga masyarakat saling bantu-membantu. Ini menciptakan ikatan sosial yang semakin memperkuat rasa persaudaraan kita di antara sesama kita, sesama muslim. Tidak hanya itu, melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, ibadah kurban mengajarkan pentingnya untuk berbagi dan membantu mereka yang mungkin kurang mampu. Mungkin di antara dari sesama kita ada yang masih kurang beruntung untuk memakan daging. Ibadah kurban pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak egois dan memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat disunahkan, dan bagi mereka yang memberikan hewan kurban pada hari ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amilat Adam yawman ahli 'amalan habba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dami wa innahu ayati yawmal qiyamati fi quruniha wa tafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqumu min Allah azza wa jalla di makani qabla an yamuna 'ala al-ardi fatibu biha nafsan." Yang berarti tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu kelak
pada hari kiamat akan datang bersama tanduk-tanduknya, bersama bulu dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah hewan kurban itu menyentuh tanah, maka pahalanya telah diterima di sisi Allah. Dan beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin hadirat jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari raya Idul Adha yang kita rayakan ini sering disebut juga sebagai hari raya haji, di mana saudara kita kaum muslim dunia, termasuk kaum muslimin muslimat Indonesia, sedang menunaikan ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina. Mereka semua memakai pakaian serba putih, pakaian ihram, sambil membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji di Baitullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kata Idul Adha terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata yang pertama yaitu Aidun, yang bersifat masdar asal, berasal dari tasrif ada, ya'udu audan wa idan, yang berarti kembali. Sedangkan kata kedua yaitu Adha, yang bersifat masdar, adalah berasal dari tasrif adha, yudhi adha wa udhiyatan, yang berarti berkorban. Dengan demikian, Idul Adha adalah suatu perayaan yang dilakukan oleh umat sebagai tekad untuk kembali kepada semangat pengorbanan. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika orang-orang saleh ini telah membuat sejarah yang besar, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan istrinya, yaitu Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail yang masih bayi lagi, masih menyusui. Mereka ditempatkan di bukit Sofa dan Marwah, suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon apapun, dan tidak ada air sedikit pun. Tatkala itu Siti Hajar kehabisan air minum, sehingga beliau kehausan dan tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Beliau mencari air kesana kemari sambil berlari-lari di antara bukit Sofa dan Marwah. Namun kemudian muncul sebuah keajaiban ketika Nabi Ismail yang masih bayi itu menginjakkan kakinya ke tanah, maka muncullah air memancur sebagai mata air. Anugerah Allah yang luar biasa, mata air yang kemudian menjadi sumur Zamzam yang hingga hari ini dan hingga hari kiamat kelak nanti tak pernah berhenti mengeluarkan air. Masya Allah, subhanallah. Dalam kitab Mishkatul Anwar dan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dalam Quran surat As-Saffat, Allah mengemukakan bahwa Allah ingin memperlihatkan kepada mereka tentang kesalihan Nabi Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, yang berarti kekasih Allah. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang tatkala itu masih berusia 7 tahun. Seorang anak yang elok, yang tampan, rupawan, soleh, yang sangat menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang sehat lagi sekarang ini oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangan Nabi Ibrahim sendiri. Sungguh sangat mengerikan orang tua mana yang tega menyembelih putranya
seperti yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim ini. Orang tua mana yang tega kehilangan anak sehebat ini? Peristiwa itu yang spektakuler itu diabadikan di dalam Al-Quran. Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Yang artinya, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah dan sang anak dan sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Nabi Ibrahim pun melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Nabi Ibrahim pun semakin memantapkan niatnya. Nabi Ismail pun putranya pasrah bulan-bulan, seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik kemudian pisau nyaris digerakkan oleh Nabi Ibrahim di leher Nabi Ismail. Tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan kegiatan itu untuk tidak diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi keduanya, ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai hewan kurban. Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah untuk peradaban manusia. Sebuah kisah keluarga Ibrahim. Melalui kisah keluarga ini, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semuanya tentang betapa pentingnya posisi keluarga di dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim ini, sang anak itu diperankan oleh sosok Nabiullah Nabi Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan, sosok anak yang soleh, yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Bahkan yang luar biasanya, melalui keturunan Nabi Ismail sendiri inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin hadirat, para ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran penting dari kisah Ibrahim ini adalah untuk mendapatkan anak yang soleh seperti Nabi Ismail, maka kedua orang tuanya terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga. Sebuah masyarakat tidak akan menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun sebuah keluarga kecil di dalamnya.
Keberhasilan Nabi Ibrahim mendapatkan karunia anak soleh seperti Nabi Ismail adalah karena beliau sendiri bersama istrinya Siti Hajar berhasil mendidik dan membentuk putranya, yaitu Nabiullah Nabi Ismail sebagai seorang hamba yang soleh. Orang tua yang prihatin yang selalu mendoakan putranya. Selain itu, untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleh diperlukan sebuah tarbiyah, pendidikan yang ditanamkan sejak dini, yaitu pendidikan agama. Melalui pendidikan sekolah di madrasah dan pondok pesantren, pondok pesantren berusaha mewujudkan anak menjadi qalbun salim, yaitu hati yang selamat, akhlak yang baik. Melalui proses mendidik tarbiyah, bukan hanya soal kecerdasan, bukan hanya soal kepintaran, tapi yang paling ditekankan adalah akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, serta birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Khutbah ini marilah kita akhiri dengan merenungkan betapa pentingnya anak-anak yang soleh bagi kehidupan kita, terutama setelah kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inqata ila mata Adam, ila mata insanu, inqata anhu amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'ulah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 hal, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus menerus. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepadanya, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga dari kisah Nabiullah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar serta Nabi Ismail, keluarga yang soleh ini, kita dapat mengambil hikmah dan mencontoh keluarga ini menjadi keluarga yang soleh, serta anak-anak yang terlahir menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan kita semuanya pada hari ini, di hari yang sukacita ini, di hari raya Idul Adha ini, marilah kita bisa mencontoh pengorbanan dari semangat pengorbanan dari keluarga Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alallahu bayyakum minal 'abidin wal fa'izin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi suratil ibadi shahih. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa ja'ala lil muttaqina jazila ujur. Fa subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa qadara fihi bil ahmadu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahqqu mahmudi wa ajratu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah
الله وحده لا شريك له يشرع الله لنا الشكر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اقام منار الاسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم البعث والنشور. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا من الصلاه على النبي الكريم. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واقتل الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر ظالمين واكفنا شر حاسدين واكفنا شر من يؤذينا واهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويجزيكم لعلكم تذكرون. اذكروا بفضله يؤتكم ما لكم الله.